Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr kullah. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang telah berpuasa 1 tahun penuh. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala kembali mempertemukan kita di kajian rutin kita, di kajian perdana ini setelah libur panjang di bulan Ramadan dan beberapa hari setelah bulan Ramadan di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya dengan nama-namanya yang maha tinggi, sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya Al-A'zam, yang apabila Allah dipinta dengan namanya Al-A'zam tersebut, Allah akan memenuhinya. Kita memohon kepadanya agar menerima apa yang telah kita lakukan di bulan yang penuh berkah tersebut dari ibadah-ibadah yang ada dengan sempurna di sisinya, sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Biasanya di setiap malam Selasa kita mengkaji kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Namun pada malam hari ini sebagai kajian perdana pembuka setelah libur panjang di bulan Ramadan, maka saya ingin mengangkat sebuah materi yang berisikan renungan, yang dengannya saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk merenungi beberapa poin penting setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Sekalipun mungkin materi yang akan saya angkat ini sesuatu hal yang sudah dimaklumi di antara kita, namun tiada salahnya kita mengulangi sesuatu yang baik untuk dunia dan akhirat kita, karena Allah Jalla wa Ala lah yang telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ulang-ulangilah peringatan itu, karena peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan karena Allah lah yang telah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan Nabi lah yang telah bersabda, ad-dinun nasihah. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa poin yang para ulama sebutkan dengan judul waqafat ba'da Ramadan, renungan setelah bulan Ramadan. Ada poin-poin penting yang perlu kita renungkan setelah kita menyelesaikan ibadah puasa, qiyam, dan ibadah-ibadah lainnya 1 bulan penuh di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita di bulan Ramadan. Dan nikmat yang paling mulia adalah nikmat agama. Dimudahkannya kita melakukan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, ibadah sedekah, tilawatul Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185,
Setelah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لآخر آياتnya Allah katakan ولعلكم تشكرون dan agar kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena mampu beribadah kepada Allah itu bukan karena kecerdasan kita jemaah, bukan semata-mata kesungguhan kita, itu melainkan taufik pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan ta'ammaltul Qur'an, ta'ammaltu al-ad'iyati allati fil Qur'an fawajadtu anfa'aha fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku telah mentadabburi Al-Qur'an, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku cermati Al-Quran, aku cari doa yang paling bermanfaat di dalam Al-Quran. Maka aku dapatkan doa yang paling bermanfaat, yang paling kita butuhkan adalah memohon pertolongan kepada Allah agar kita mampu menyembahnya. Dan itulah yang terkandung pada firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ada indahnya kita mencermati sejenak ayat yang mulia ini. Kalau kita mencermati ayat ini, di awal ayat Allah menyatakan iyyaka na'budu. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berada di atas jalan yang lurus, mereka menyatakan hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah memohon, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Tetapi setelah itu Allah masih menyebutkan wa iyyaka nasta'in. Sebutan khusus, Allah menyebutkan secara khusus ibadah, doa, memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam sastra Arab dikenal sebuah kaidah yang berbunyi atful khas 'alal 'am yufidu ahammiyatah. Menyebutkan suatu kalimat secara khusus setelah masuknya kalimat tersebut ke dalam keumuman kalimat sebelumnya, ini menunjukkan ada perhatian dan nilai khusus. Ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Saya ulangi, atful khas 'alal 'am yufidu ahammiyatah. Menyebutkan suatu kata, suatu kalimat secara khusus setelah menyebutkannya secara umum pada kalimat yang umum sebelumnya, ini menunjukkan ada penekanan, penilaian khusus untuk kalimat itu. Sebagai contoh misalkan, saya menyatakan datang ke rumah saya warga Lamprit dan Pak Geci, Tengku Imum serta Tuhaput Lamprit. Kalimat warga Lamprit ini sudah mencakup Pak Gecinya, sudah mencakup Tengku Imumnya, dan sudah mencakup Tuhaputnya. Tetapi saya sebutkan kembali secara khusus kalimat Pak Geci, kalimat Tuhaput, kalimat Tengku Imum. Setelah masuknya kalimat ini ke dalam keumuman kalimat sebelumnya, ini menunjukkan ada penekanan, penilaian khusus kepada mereka. Contoh yang lainnya misalkan, datang ke rumah saya seluruh mahasiswa Unsyah dan ketua BEM-nya. Ketua BEM bagian dari mahasiswa masuk dalam kategori mahasiswa Unsyah, keumuman kalimat mahasiswa Unsyah. Tatkala disebutkan secara khusus, maka menunjukkan ada penilaian khusus, ada hikmah, ada rahasia di balik itu. Lantas apa rahasianya Allah menyebutkan ibadah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah secara khusus setelah masuknya kalimat isti'anah dalam keumuman iyyaka na'budu? Rahasianya kata para ulama bahwa iyyaka na'budu tidak akan mungkin
mampu dilakukan oleh seorang hamba tanpa nasta'in, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merupakan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah adalah tidak ujub, tidak bangga, tidak angkuh dan tidak sombong, serta merasakan pasti masuk surga dengan amalan yang ia lakukan terhadap manusia. Maka di dalam ayat ini kita kembali lagi kepada renungan yang pertama, yaitu agar kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan untuk beribadah kepadanya. Di mana 3 ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183, 184 dan 185 Allah berbicara tentang puasa, ibadah Ramadan. Di akhir ayat tersebut Allah menyatakan wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ibadah, mampu beribadah kepada Allah itu adalah nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat mulia. Oleh karenanya sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, dalam riwayat Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau menyatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, mampu salat malam, mampu baca Al-Quran, gemar infak, mampu menjaga salat 5 waktu berjamaah, mampu menghadiri majelis ilmu agama, diberikan teman-teman saleh, lingkungan yang baik, itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang ia cintai sekalipun. Hanya kepada orang-orang yang ia cintai sahaja. Dan telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafira syurbata ma." Andai kata dunia beserta isinya itu memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka sungguh tidak ada satupun orang kafir yang mendapatkan seteguk air minum pun. Seteguk air minum pun. Oleh karenanya dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Salamah ibnu Dinar, Salamah bin Dinar rahimahullah. Beliau menyatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Seluruh nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu tetapi tidak membuat engkau semakin dekat kepadanya, bertambah nikmat tersebut tetapi tidak membuat engkau semakin bertambah iman, beramal kepada Allah, maka sungguh itu adalah azab malapetaka yang Allah timpakan kepadamu, bukan sebagai nikmat. Ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri menyatakan bahwa ra'aitu rajulan ya'sillah wa futiha alaihi. Aku melihat ada seseorang, dia banyak bermaksiat tapi rezekinya mudah saja, rezekinya banyak, badannya sehat. Maka beliau menyatakan, idza ra'aita rajulan asallah an'ama Allahu 'alaihi wa ya'si fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat ada seorang hamba yang selalu bermaksiat kepada Allah tetapi rezekinya selalu mudah, rezekinya banyak, badannya sehat, urusan dunianya Allah mudahkan, ketahuilah itu merupakan istidraj dari Allah. Allah undur-undurkan azabnya dari dia sehingga ketika datang nikmat azabnya dia dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Demikianlah kami undur-undurkan azab kami dari mereka. Kami buat mereka terbuai, tertipu dengan kondisi mereka, sehingga ketika azab kami datang, mereka dalam keadaan tidak siap. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu." Seringkali Allah itu mengundur azab dari orang yang berbuat zalim. Terkadang kita lihat ada orang enggak sholat, suka merampas, suka mempersulitkan urusan orang lain, suka memperkarakan urusan orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain supaya bisa memerasnya. Tapi kita lihat hidupnya kok sehat-sehat. Bahkan orang lain udah nunggu kapan dia mati, kapan jabatannya itu dicopot. Tapi
kok karirnya semakin bagus. Ingat hadisnya. Ya. Karena ada orang saking zalimnya dia. Ya. Saya melihat orang lain korban kezaliman dia sedang umroh di dalam Masjidil Haram membicarakan dia. Berarti kan zalim kali dia kan. Korban kezaliman dia membicarakan dia di bulan Ramadan dalam Masjidil Haram. Bayangkan. Saya ketika mendengar beberapa jamaah umrah di bulan Ramadan dalam Masjidil Haram di 10 terakhir Ramadan membicarakan beberapa orang bahwa dia kejam sekali begini begitu. Dalam hati saya sungguh buruk orang ini. Saking buruknya dia, korban kezaliman dia membicarakan dia dan mereka sedang berada di dalam Masjidil Haram di 10 malam terakhir Ramadan. Berarti kan cukup zalim. Ya, ada memang orang-orang kayak gitu. Seakan-akan dia lebih kuat daripada Fir'aun. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Namrud. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Hitler. Berbuat sesukanya. Karena dia menganggap dirinya di daerah tersebut orang yang meruang, hukum berada di tangannya dan seterusnya. Maka Nabi ingatkan orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya power. Nabi ingatkan, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah itu seringkali mengundurkan azabnya dari orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Ketika Allah mengambilnya, dia dalam keadaan tidak memiliki persiapan, mati dalam keadaan belum bertaubat, mati dalam keadaan dia belum menyesali perbuatannya, dalam keadaan tidak beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingat, maka Hasan Al-Basri ingatkan orang yang bertanya tadi, bahwa kalau kamu melihat ada orang yang jauh dari Allah tetapi kok urusan dunia yang semakin mudah, ketahuilah itu istidraj dari Allah Jalla wa Ala. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Taubah setelah Allah menyebutkan kehidupan orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi." Jangan engkau menoleh kepada perhiasan dunia yang telah kami berikan kepada mereka. Innama nuridu linaftinahum fiha. Di dalam ayat berikut, linu'adzibahum biha. Kami hanya ingin menyiksa mereka dengan dunia itu, bukan untuk memuliakan mereka. Nah, oleh karenanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush, beliau menyatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun mutlaqah wa ni'matun muqayyadah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini secara umum ada dua. Ada dua. Yang pertama nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, nikmat yang sesaat, berupa harta, anak, keturunan, pasangan hidup, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Nikmat yang seperti ini kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasik. Itu Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Sedangkan nikmat yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, hamba-hamba yang ia cintai sahaja, yaitu nikmat Islam dan nikmat mengikuti sunnah setelah mendapatkan hidayah Islam. Ini adalah dua nikmat yang Allah perintahkan kita untuk berbangga dengannya di dalam ayat yang tertera di dalam surat Yunus, di mana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kepada para sahabatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, mereka bangga, mereka senang. Jangan justru kecewa, menyesal, karena fadlullah dan rahmat yang telah ia berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah beliau membawakan ayat di atas di dalam kitab beliau tersebut Ijtima'ul Juyush, kemudian beliau mengomentari, memberikan sebuah komentar dengan ucapan beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Aliyah Syaqiq ibnu Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la adri ayyan ni'matayn min Allah alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar daripada dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku.
Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah? Kenapa demikian? Karena kata Al-Imam Al-Bahari di awal kitab beliau Syarh Sunnah, al-Islam was sunnah was sunnatu hiya Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah beragama dan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini renungan yang pertama jemaah, agar kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang telah Ia berikan kepada kita berupa ibadah-ibadah yang telah kita jalankan di bulan Ramadan. Karena ada orang terkadang menyesal telah beribadah. Ya. Bahjejak tarawih kalah ke taman masjid. Baik taman masjid tarawih nan panjanglah. Menalih puasa menjadi nyotono ke baik jaga-jaga ro pujau masjidnya panjang dah itu mayanginan. Menyesal leh itu mayang, kecewa, menyesal setelah sholat tarawih. Ni tahun depan jangan sampai lagi sholat di masjid itu, panjang kali sholat tarawih di situ. Menyesal, mestinya bersyukur. Khawatirnya pahala dia yang sudah ditulis tadi Allah dihapus oleh malaikat karena dia sudah menyesalinya. Menyesal sholat di situ. Tahun depan insya Allah enggak sholat lagi di sini, panjang kali. Cari yang tarawih ekspres saja. Makanya di akhir ayat ini, setelah Allah sebutkan ibadah Ramadan, ibadah puasa dan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, Allah akhiri dengan firman-Nya wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena syariat Allah berupa puasa Ramadan, qiyamul lail, itu semuanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu semua adalah bentuk hidayah dari Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita cermati sebuah jawaban Nabi SAW untuk pertanyaan Aisyah, agar semakin dalam, semakin tajam pemahaman kita terhadap kalimat syukur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattar qadamah. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Qala afala akunu 'abdan syakura. Aisyah berkata, Rasulullah itu selalu menjaga salat malam. Saking panjangnya salat malam yang beliau lakukan, kaki beliau itu sampai bengkak ya. Siapa yang sampai bengkak kakinya gara-gara tarawih kemarin di Masjid Oman? Hah? Belum ada. Atau di masjid yang lain? Nabi kita di luar Ramadan saja sampai bengkak kakinya. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan Nabi pernah dalam satu rakaat menyelesaikan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Berapa juz itu? Hah? Berapa juz? Al-Baqarah 2 juz 14, ya kan? Kurang lebih 5 juz ya, mah. Satu rakaat 5 juz. Kita 5 halaman 11 rakaat, gua pepet sampai tu rumah. Ane itu pun tanya orang kuai likut. Pegahanan aja orang pada kuimu, ni pegah. Ya. Kayak di porong buah dulu. Itu juga pepet 50 halaman dah kan. Itu juga ibadah salat tarawih. Nah, yang ingin saya ajak jamaah untuk merenunginya bukan kalimat ini dari Aisyah, tetapi setelah Aisyah berkata demikian, beliau menyatakan, aku berkata kepada Nabi, bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti ini ibadahnya, padahal dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang sudah dijamin oleh Allah terampuni. Apa jawaban Nabi SAW jamaah yang dimuliakan Allah? Afala akunu 'abdan syakura? Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Jika kita memahami jawaban daripada Nabi SAW di atas, maka sungguh semakin tajam pemahaman kita terhadap kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tajam pemahaman kita nikmat yang hakiki yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba.
Ini pertanyaan dari Aisyah dan ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian renungan yang kedua dari renungan yang hendaknya kita renungi setelah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kata para ulama adalah adamul ightirar bima hasala min at-ta'at. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Karena ibadah itu bukanlah suatu aktivitas hanya di sebagian waktu, atau seperti pulsa HP. Nah, pulsa unlimited, paket 1 bulan. Ya. Pakai sesukanya selama 1 bulan. Tidak demikian kita beribadah bulan Ramadan. Ya. Apalagi kita merendahkan orang lain. Cukup beero nago orang yang hana khatam 3 bilung diplo ke khatam, maka ini menganelung, ngejaja menelung. Ini ujub namanya. Ini ujub jamaah. Ini tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, wala tamnun tastakthir. Jangan pernah engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah. Ini firman Allah dalam surat Al-Mudaththir. Jangan pernah merasa telah berjasa dan berbuat banyak untuk Allah. Terkadang bisikan ini singgah ke dalam hati kita jemaah. Jangan kita merasa aman dari penyakit ini. Terkadang syaitan datang. Roh cukup hebat dan puasa baru. Al-Quran tikian ke khatam. Kumu sedekah di pura. Rawih tabina. Ira kepat barasa. Pagadu barasa. Anak dia lagai masih. Ilum naleh ke khatam. Ira kepada muka. Subhanallah. Padahal Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Jangan pernah merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi SAW bersabda, "Lau anna rajulan yajurru ala wajhi min yawmin wulida ila yawmin yamutu haraman fi mardhatillahi azza wa jalla la haqirahu yawmal qiyamah." Andai kata ada seseorang semenjak dia lahir ke dunia, dia seret wajahnya ke tanah sampai matinya di jalan yang Allah cintai demi menggapai keridhaan Allah, dia melakukan itu. Tentunya ini bukan sesuatu yang Allah anjurkan dan Rasulnya. Tetapi andai kata ada orang semenjak lahir diseret wajahnya ke tanah sampai matinya, kondisi dia seperti itu demi mencari keridhaan Allah, berarti kan cukup luar biasa pengorbanannya. Semenjak lahir sampai mati wajahnya diseret ke tanah demi mencari keridhaan Allah. Kalau sudah di hari kiamat, dia akan remehkan itu semuanya. Dia anggap tidak ada apa-apanya dibanding nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat suci Al-Quran pada surat At-Takatsur Allah berfirman, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan mengaudit seluruh nikmat yang pernah kamu rasakan di dunia satu persatu. Ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar suatu kondisi yang membuat Abu Bakar rasanya tidak mendapatkan nikmat yang mereka telah peroleh tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya, tiba-tiba terlihat oleh beliau Abu Bakar dan Umar di luar rumah mereka. Maka Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma?" Wahai Abu Bakar dan Umar, kenapa kalian keluar malam-malam seperti ini dari rumah kalian? Maka Abu Bakar dan Umar menjawab dengan jujur, "Akhrajanal ju'." Wahai Rasulullah, kamu deuk tat, maka jika kamu tubik dari rumah, saking deuk ae gede di rumah. Luar biasa laparnya para sahabat Nabi. Bukan seperti lapar kita. Maka Nabi pun menjawab, "Ma akhrajani illa ma akhrajakuma." Saya keluar sebab saya keluar di tengah malam seperti ini juga sama karena lapar. Maka Nabi pun mengajak mereka berdua ke rumah salah satu sahabat Ansar. Singkat cerita,
Nabi dan dua sahabatnya yang mulia tersebut, Abu Bakar dan Umar, dijamu oleh sahabat Ansar tersebut, dipotong kambing pada di tengah malam. Demikianlah Islam di dalam memuliakan tamu, dan adat ini masih ada sampai hari ini di bangsa Arab. Merupakan aib, hal yang sangat tabu. Ada tamu tidak dijamu oleh orang Arab, sekalipun itu tamu tidak mereka kenal, jamaah. Dan itu saya rasakan ketika di Yaman. Apalagi Arab-Arab Badui itu, kambing pun mereka potong. Bedang bagian lain. Uroraya getuk rumah-rumah, betruk jame, mangak dia gedang-gedang bro. Betruk jame. Heta ada pegat tiruk. Patah bengong-bengong ijaan dia rumah dia itu. Risih kedatangan tamu. Kemudian setelah Nabi dan Abu Bakar serta Umar memakan kambing yang dipotong oleh sahabat tersebut, meminum susunya, setelah selesai makan, Nabi membacakan ayat tadi, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan mengaudit seluruh nikmat yang telah Ia berikan kepada kalian. Maka kata Abu Bakar, rasanya saya tidak mendapatkan nikmat ini agar saya tidak diperkarakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebutkan bahwa seorang hamba di hari kiamat arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah mengaudit seluruh nikmatnya kepada hambanya, maka dia pun mengakuinya. Maka kata Nabi, andai kata ada seorang hamba dari semenjak lahir sampai matinya wajah dia diseret ke tanah demi meraih keridhaan Allah, begitu datang hari kiamat dia akan merendahkan upaya perjuangan dia tersebut tatkala dia melihat betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat nafas saja tidak sebanding dengan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jemaah. Nikmat lidah, ada orang lidahnya sehat, cuma dititipkan oleh Allah, diletakkan penyakit kanker lidah. Bohdrin ngambatay baju sama rasa. Bohdrin ngambatay baju sama rasa. Gara-gara kanker lidah sama. Ya. Maka renungan yang kedua ini kata para ulama setelah Ramadan, jangan pernah kita merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah. Inilah yang Allah firmankan tadi. Wala tamnun wala tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Jangan pernah merasa berjasa dan merasa telah berbuat banyak untuk Allah. Dan satu hadis tadi. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60 Allah menyebutkan ciri orang-orang yang dipastikan masuk surga dan orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari kriteria mereka Allah sebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itu adalah orang-orang yang banyak berbuat tetapi hati mereka selalu takut kepada Allah bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ketika ayat ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengira maksud ayat ini adalah orang yang banyak berbuat maksiat. Tetapi dia tetap takut kepada Allah. Maka beliau menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Dengan ayat ini adalah mereka yang berzina, mencuri, minum khamar, tetapi mereka tetap takut kepada Allah. Maka Nabi menjawab, la ya bintas siddiq. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu. Justru humul ladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun wa yakhafuna an la yuqbala minhum dzalik. Justru yang Allah maksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa, tetapi mereka selalu mengkhawatirkan jangan-jangan belum diterima oleh Allah. Tidak ujub, tidak tertipu. Saya berikan catatan penting. Beda ya antara dua kalimat. Khawatir tidak diterima oleh Allah dengan khawatir tidak sah. Suka khawatir tidak sah itu namanya was-was. Itu penyakit yang harus kita tiadakan. Sedang wudu, selesai wudu masuk masjid was-was. Sudah batal belum? Sudah batal belum? Ini dari syaitan. Ini enggak boleh dibiarkan, enggak boleh ada. Itu penyakit, jemaah.
Ada orang seperti itu. Saya pernah melihat ada orang berwudu, udah hampir seluruh pakaiannya basah. Dia masih ragu, udah sempurna atau belum wudunya. Saking parahnya disebutkan oleh ulama dalam masalah fikih. Ada orang datang kepada Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, ahli fikih. Dia udah nyemplung ke dalam sungai, mandi junub. Naik, setelah itu dia katakan kepada Ibnu Aqil, saya masih ragu apakah seluruh tubuh saya sudah basah dengan air. Maka apa kewajiban saya? Apa jawaban Ibnu Aqil? Jawaban yang cerdas. Kamu enggak ada kewajiban lagi. Kamu enggak wajib mandi lagi, kamu enggak wajib sholat lagi. Kenapa? Karena kamu enggak waras. Ya kan? Hai. Yang krung kagegeruk, mantang ragu. Nah bagian badan hana bulut lam maka hana waras ni. Orang hana waras kah hana beban syariat di Allah. Ya kan? Orang yang tidak waras kan tidak ada pembebanan syariat kepadanya. Karena Nabi menyatakan pena diangkat oleh Allah dari 3 golongan. Salah satunya adil majnun hatta yufid, dari orang yang gila, yang tak waras sampai dia sadar. Ada orang yang was-was seperti itu. Selesai wudu, pahing nak tamang besok, kena itu bit kentut benar. Ni itu bit bahan, ni itu bit bahan. Kau dia ulang, dia tamang lo, sang saya itu bit bacut. Kayaknya tadi keluar. Maka hal ini akan hilang dengan satu kaedah di dalam ilmu fikih. Dan kaedah ini salah satu dari 5 kaedah besar yang disepakati oleh seluruh ahli fikih, yang mereka istilahkan al-qawaidul kubra al-khams, yaitu kaedah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Dia yakin pasti bahwa dirinya telah berwudu tadi, hanya saja setelah wudu dia ragu, udah batal atau belum. Berarti pembatal sesuatu yang meragukan. Wudu tadi sesuatu yang pasti, maka sesuatu yang pasti ini tidak boleh digagalkan, digugurkan karena sesuatu yang masih meragukan. Bah kena tamang masjid ragu, pun itu bid angin ya. Maka hukum asalnya tidak keluar. Tidak keluar sampai dia yakin. Kecuali keraguannya sebaliknya. Begitu mau masuk masjid dia ragu, apakah saya sudah wudu atau belum? Maka hukum asal yang sudah pasti dia belum wudu. Yang meragukan sudah wudu, berarti hukum asalnya dia belum berwudu. Jelas ya? Makanya ketika ada seorang sahabat berkata kepada Nabi dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, disampaikan kepada Nabi tentang seorang yukhayyalu ilaihi an yajidu syai' fi salat. Nabi disampaikan, wahai Rasulullah, ada orang setiap kali solat ada bisikan, ada was-was, kayaknya keluar angin dari anus, kayaknya keluar angin. Apa kata Nabi? La yansarif hatta yajida rihan aw yasma' sautan. Jangan sampai dia keluar dari salat sampai dia memastikan bahwa angin telah keluar dari anusnya dengan mencium bau atau mendengar suaranya. Ini kaidah umumnya kata para ulama untuk memastikan. Andai kata dia merasa pasti keluar sekalipun tidak ada bau dan tidak ada suaranya, maka tetap dia harus membatalkannya. Karena ada sebagian orang ya mengeluarkan angin dari anusnya, mohon maaf, tanpa suara, tanpa bau ya, tapi dia yakin angin keluar, maka tetap salatnya sudah batal. Tapi yang kita bahas tadi, khawatir tidak diterima oleh Allah. Sifat khawatir jangan-jangan belum diterima oleh Allah ini akan memotivasi seorang hamba untuk berlomba-lomba, untuk bersegera dan bersemangat melakukan kebaikan setelahnya. Oleh karenanya setelah Allah berfirman demikian, di ayat berikutnya Allah menyatakan ulaikal ladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan selalu cepat, selalu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adakah yang lebih pasti diterima ibadahnya daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam? Jawabannya tidak ada. Apakah kita lebih mulia daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim? Jawabannya pasti tidak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Allah Jalla wa'ala membangun Ka'bah atas perintah Allah, untuk Allah. Tetapi setelah mereka melakukannya, apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ibadah ini dari kami dan Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini pelajaran tauhid yang luar biasa dari doa mereka, kata para ulama, agar seorang mukmin selalu bersifat tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah.
tidak tertipu dengan ibadah yang ia lakukan, tidak merasa dirinya sudah pasti masuk syurga, sudah pasti diterima. Sifat seorang mukmin adalah yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, harap cemas. Dia yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah akan menerima yang baik dari hambanya, maka akan memotivasi dia untuk beribadah. Tetapi dia juga selalu takut kepada Allah yang dapat mencegah dia untuk bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah itu sebagaimana dia adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, dia juga Syadidul Iqab. Dia juga memiliki sifat lahu azabun alim. Nah, ini poin yang kedua dari sekian renungan yang hendaknya kita renungi setelah bulan Ramadan. Dan secara ringkas, sudah ada? Belum. Secara ringkas, karena waktu yang membatasi kita di kajian perdana kita ini, ada 5 tanda bahwa ibadah seorang hamba itu telah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Secara ringkas ya. Yang pertama kata para ulama, al-hasanatu ba'dal hasanah. Lahirnya suatu kebaikan setelah kebaikan sebelumnya. Kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, min jazaa'i hasanatin al-hasanatu ba'daha. Merupakan balasan Allah untuk orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan kalau kita mencermati ini dalam aktivitas ibadah kita, sungguh benar apa yang diuraikan oleh ulama di atas. Apa contohnya jamaah? Saya sebutkan satu hadis saja, yang dengan hadis itu kita akan memahami kaidah ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza nama ahadakum aqida syaitan fi qafiyati ahadikum salata aqad." Apabila kalian tidur malam, maka syaitan mengikat 3 buhul di bagian belakang kepala setiap kalian. Tapi jangan pernah kita menolak hadis ini gara-gara logika kita. Tadi malam saya tidur, enggak ada ikatan setan di sini. Masalah gaib, kewajiban kita yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani, bukan mengomentari dan memikirkan. Tidaklah mereka menolak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi dari kaum liberal, melainkan karena mereka telah memenuhankan akal mereka di atas berita Al-Quran dan hadis. Sekian berita dari Al-Quran ditolak karena tidak cocok dengan logikanya. Padahal kata para ulama, akal manusia ini jangankan menembus perkara gaib, menembus angin yang keluar dari anus aja nggak mampu. Betul nggak? Ketika kita berwudu, batal wudu karena angin yang keluar dari anus. Kalau secara logika, kenapa nggak anus aja yang dicuci, ya kan? Kenapa anggota tubuh lain yang angin tidak keluar dari situ? Berarti akal kita jangankan menyingkap perkara gaib setelah kehidupan dunia, anus aja nggak mampu kita singkap, kita tembus, apalagi perkara gaib. Maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Yu'minuna bil ghaib. Masalah gaib sami'na wa ata'na, tidak ada komentar. Adalah menerima, beriman. Maka Nabi memberitakan bahwa setiap kita ketika tidur di malam hari, ada 3 buhul diikat oleh setan di bagian ke belakang dari setiap kepala kita. Kepala setiap kita. Di setiap buhul itu kata Nabi, dia tiupkan 6 lailuka tawiyan. Lanjutkan tidurmu, malammu masih panjang. Ini kita rasakan enggak jemaah? Ruh dah bedah boleh malam. Kena salat tahajud. Alah baru boleh. Madang nalek 2 jam tu. Masih ada 2 jam lagi. Bangun jam 4 dah bunyi alarm. Masih ada 1 jam lagi. Tunda. Bunyi lagi kering. 30 menit sebelum azan. Masih ada 30 menit lagi. Tidur 5 menit nanti 15 menit sebelum azan saya salat witir 3 rakaat. Bunyi lagi kering. Salat witir kata Nabi boleh kok 1 rakaat. Autiru walau wahidan. Witirlah walaupun 1 rakaat. 1 rakaat 5 menit sebelum azan cukup. Bunyi lagi. Sudah azan, belum iqamat. Masjid dekat dari rumah masjid. Rumah dekat dengan masjid. Udah iqamat. Masih rakaat pertama, alif lam sajadah, mentang trik pecah. Ini bisikan syaitan. Kalau kita seperti itu sikapnya, berarti kita korban buhul syaitan. Apa solusinya? Solusinya kata Nabi, kalau dia bangun langsung menyebutkan zikir bangun tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, lepas 1 buhul.
Kemudian dia berwudu, lepas bohol kedua. Kemudian dia sholat, lepas bohol ketiga. Yang ingin saya sebutkan yang setelahnya, yang menjadi syahid untuk pembahasan kita tadi. Apa pembahasan yang sedang kita bahas? Bahwa suatu ibadah akan melahirkan ibadah yang lainnya. Kata Nabi, kalau dia seperti itu, bangun berzikir, kemudian wudu, kemudian salat malam, asbaha tayyib nasyitan tayyiban nas, wa illa asbaha khabithan nas kasalan. Maka orang yang seperti itu di pagi hari semangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jiwanya baik, tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah sombong, tidak suka ujub, ya. Kalau tidak, dia akan malas dan buruk jiwanya. Dan itu kita rasakan. Setiap kali kita menjaga sholat tahajud, setiap kali itu kita mampu menjaga sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah, yang utamanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setiap kali kita menjaga 2 rakaat sunnah antara adzan dan iqamah, setiap kali itu kita mampu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, yang utamanya mengalahkan 2 rakaat sunnah antara adzan dan iqamah. Ya. Dan terus seperti itu. Ini tanda suatu amalan diterima oleh Allah dari 5 tanda. Tanda yang kedua secara ringkas, insyirahus sadr lil ibadah. Senang hati, lapang dadanya. Ya. Tidak justru gelisah. Karena ada orang dia risih dengan lingkungan yang baik, risih dalam rumah Allah, tetapi dia merasa lega, senang, lepas dari segala kesempitan kalau berada di dalam maksiat. Ini tanda yang kedua, insyirahus sadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, at-taubatu minadz dzunumil madhiyah min a'zamil alamat ad-dalla ala ridallah. Dia bertaubat, memohon ampunan, selalu bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya yang telah berlalu, tidak merasa aman. Kita berharap kepada Allah menerima taubat kita atas dosa-dosa yang lalu, tetapi di sisi yang lain kita juga khawatir. Karena siapa yang bisa memastikan yang Allah telah menghapusnya? Maka ini akan melahirkan sifat tawadhu, rendah hati kepada Allah dan sesama manusia, dan menjauhkan seorang dari sifat ujub dan sombong. Tanda yang keempat, al-khawfu min adami qubulil a'mal fi hadha syahr. Ada kekhawatiran untuk diterima, tidak diterima. Yang kelima, al-ghirah lid-din wal ghadab. Dia punya ghirah, semangat untuk membela agama Allah Jalla wa Ala yang ia ketahui dalam agamanya. Ini beberapa renungan secara ringkas yang ingin saya sampaikan di kajian perdana kita ini setelah libur panjang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan masih ada beberapa poin yang lain, namun karena waktu yang membatasi kita, semoga apa yang telah kita simak terwakili dan mencakup yang lainnya yang belum disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.